Jadi di awal ini anaknya 10 tahun, umur 10 tahun Ya, berarti ya udah SD ya maksudnya ya. Tapi waktu di TKB umur 6,5 tahun itu ditegur negatif. Akhirnya nggak mau sekolah lagi ayah. Hobinya itu main game, video editing untuk YouTube. Nah keluarga dukung tapi keluarga besarnya nggak dukung. Mungkin orang tuanya mendukung tapi keluarga besar yang menentang. Gimana ayah? ya, ini namanya kasus kasus Gendorman ya, kasus Gendorman. Jadi gini, anak itu punya sistem genetika otak namanya, genetika otak, di mana otak itu baru bisa bekerja kalau seandainya perasaannya nyaman, perasaannya enak, perasaannya asik. Nah, itu adanya di hati, itulah kata kuncinya, mendidik dengan hati. Jadi jangan sampai lukai perasaan anak, itu kata kuncinya yang harus diketahui oleh semua orang tua dan guru. Ketika anak hatinya terluka, maka gendorment atau blocking namanya. Brain blocking, saya menyebutnya brain blocking. Ini banyak sekali kasus terjadi di sekolahan. Mungkin kita juga dulu pernah ngalamin itu ya. Kita benci matematika, kita benci fisika, itu bukan benci pelajaran sebenarnya, benci gurunya, benci cara ngajar gurunya, cara ngomong gurunya. Benci kita direndahin di depan umum. Nah, itu namanya efek brain blocking. Nah, kalau ini yang bisa dilakukan orang tua adalah mendengarkan curhatan anak. Jadi jangan memarahi kalau anak nggak mau sekolah. Kenapa ya sayang kok nggak mau sekolah? Sampai dia mau cerita. Kalau nggak mau cerita, ada tekniknya namanya. Ya, tekniknya adalah sharing our problem. Entah ini serius atau pura-pura, atau ini beneran atau pura-pura. Kalau anak kita nggak mau cerita, bilang gini, dulu juga mama pernah tuh nggak suka banget sama sekolah, bahkan mau mogok sekolah, padahal dulu nggak, tapi nggak apa-apa kan anak juga nggak tahu juga gitu. Ini adalah teknik menggali namanya. Gara-gara bu guru sebabnya tuh dulu. Bu gurunya ngomong begini, coba sama mama, kita nebak-nebak aja nih. Ngomong begini sama mama, aduh, mama tuh rasanya dalam banget. Di sini tuh kena hatinya mama. Habis begitu udah deh. Nah, kalau kita sudah cerita duluan, nah ini dia rumusnya. Pasti anak kepancing untuk cerita. Jadi jangan, ayo dong cerita. Sama mama masa nggak mau cerita? Terus gimana dong mama tahu problem kamu kalau nggak mau cerita? Waduh, itu teknik yang kurang tepat. Itu teknik offense namanya. Itu teknik interogasi namanya. Pakailah teknik memancing namanya. Kita cerita dulu, cerita pura-pura. Sama lah sebenarnya waktu kita ngobrol juga. Kalau misalnya Riri ini ngobrol sama temen, cerita misalnya. Temen kita tahu nih dia lagi suntuk gitu. Suntuknya gara-gara diapain pacar gitu ya. Coba Riri cerita tentang pacar Titi. Riri gini, pacarku tuh, gila banget dia. Begini, sebel banget. Percaya atau enggak, dia akan terpancing untuk cerita. Halo Ri, mic-nya. Ya berarti sama aja dong kayak pacar gue biasanya gitu ya ayah ya tertariknya langsung Nah, mulai habis gitu, emang pacar lu gimana kan gitu. Nah, sama ibu juga begitu. Emang bu guru ngomong apa sama kamu sayang? Wah, mulai deh dia yang cerita, kita yang dengerin. Nah, di situ yang namanya proses konsultasi yang sesungguhnya. Oke. Dengerin curhat. Nah, kemudian kalau ternyata anak kita punya kekuatan di namanya visual, itu disebut namanya anak masa depan. Anak masa depan, anak yang diciptakan untuk teknologi masa depan. Masa depan itu nanti zamannya hybrid digital technology. Hybrid itu artinya separuh kerja offline, separuh kerja online. Kemudian digital teknologi itu udah pasti nanti hubungannya sama teknologi digital. Jadi sebenarnya anak ibu ini adalah kalau HP desainnya 5.0, 5.0, HP tipe advance, tertinggi. Nah kemudian tetangga kita, saudara kita, keluarga kita itu kan HP jadul, keluaran lama, mungkin Nokia lama malah ya. Jadi dia menilai HP yang smartphone ini dengan dirinya dianggap salah. Yang benar tuh adalah Nokia jadul. Padahal dia didesain sama Tuhan untuk zamannya 5.0. Nah, yang harus ibu lakukan adalah memberitahu ini semua pada anak. Siapa kamu, apa kehebatan kamu. Nanti profesi ini kalau didalami masa depannya seperti ini. Jurusan sekolahnya begini. Nah kalau keluarga nggak setuju biar aja. Yang penting anak kita sepaham berdua. Jadi kita ketawa bareng.
Usahakan ketika ada orang yang memberikan nasihat keliru, kita punya pemahaman yang benar bersama. Jadi ketika kita dinasihati sama berdua, kita bisik-bisik bisa ketawa bareng. Nah itu yang diharapkan oleh anak kita. Ya. Jangan dengerin, nak. Iya mah, aku udah tahu kok gitu. Ya namanya juga HP lama begitu, nggak bisa ngerti telepon gitu. Oke. Nah, tinggal fokus ibu nanti ke buku berikutnya, menemukan potensi emas yang ada di dalam putri ibu. Ada tuh bukunya tuh, semua saya nggak ada contohnya tuh. Benar banget. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, ini banyak banget resource dari ayah yang memang ayah tulis berdasarkan pengalaman dan lain sebagainya. Apalagi saya juga kenal putra-putranya ayah tuh dari kecil banget ya sampai sekarang udah gede. Itu pasti sangat-sangat luar biasa kalau kita bisa belajar banyak ya. Nah berikutnya ini dari YouTube ayah, ada pertanyaan dari Mbak